Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi razaqana bisyahri Ramadanil mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabatku, dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat dan karunia-Nya, karena tidak semua orang diberi oleh Allah untuk berkesempatan merasakan momen-momen di bulan Ramadan, bisa menikmati nikmatnya berbuka puasa di bulan Ramadan, bisa merasakan hiruk pikuk di bulan Ramadan. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Dan bersyukur juga bahwasanya kita diberi oleh Allah yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas rutinitas di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang penting yang kita harus jaga, yang kita harus kerjakan selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya sebagaimana dikatakan oleh yaitu Imam Muslim dan Imam Bukhari dalam hadisnya yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Man menggunakan kalimat atau kata man yang berarti kepada siapapun, apapun profesinya, baik itu rakyat, pejabat, ulama, siapapun yang melaksanakan puasa, bisa menjalankan aktivitas puasa di bulan Ramadan, yang mana tidak ditemukan selain di bulan Ramadan dan ditemukan hanya di bulan Ramadan, yaitu apa? Di antaranya adalah anugerah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah tebar anugerahnya, Allah tebar ampunannya hanya di bulan Ramadan. Tidak ditemukan di puasa-puasa yang lain. Tidak ditemukan di puasa bulan Syawal. Tidak ditemukan di bulan Muharram. Tidak juga ditemukan di bulan-bulan yang lain. Hanya dikhususkan yaitu di bulan Ramadan. Siapa orangnya yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan imanan, penuh keimanan. Iman dalam arti apa? Bukti keimanan itu adalah dengan menjalankan amal-amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, orang beriman yang tidak merugi, wa amilus solihat, dan mereka yang beramal soleh. Jadi ketika kita bisa melaksanakan puasa dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai bukti bahwa kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang istimewa juga bahwasanya perintah puasa pun yaitu dialamatkan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dikhitab oleh Allah adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kita itu diwajibkan untuk melaksanakannya. Supaya apa? Supaya kita meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman buktinya adalah beramal soleh. Dan amal soleh diantaranya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan kalau ada orang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia telah beriman dan menyempurnakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah dikatakan,
Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Di antara orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib dan juga beriman dan mengamalkan yaitu sholat. Jadi iman dengan puasa dengan sholat tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu di bulan Ramadan ada momen-momen yang mesti kita renungi. Di antara momen yang kita renungi adalah yaitu sudah sejauh mana kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang tidak ditemukan di bulan Ramadan. Ada yang ditemukan, tidak ditemukan di luar di bulan Ramadan, hanya ditemukan di bulan Ramadan. Yaitu apa? Ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya yang bisa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, wahtisaban, yaitu di situ ada muhasabah buat kita. Kemarin kita banyak lupanya kepada Allah, kemarin kita banyak khilafnya kepada Allah, kemarin kita banyak ninggalin amalan-amalan yang diperintah oleh Allah. Masuk di bulan Ramadan, kita renungi. Karena ini adalah momen-momen istimewa. Dari mulai lisan kita mesti dijaga. Yang kemarin suka gibah, sekarang jaga lisan kita di bulan Ramadan. Yang tadinya perbuatan kita buruk, tidak mencerminkan akhlak orang Islam, masuk di bulan Ramadan, kita renungi perbuatan kita yang kemarin, kita perbaiki, evaluasi, dan juga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah berlalu agar keburukan yang berlalu tidak diulang, khusus di bulan Ramadan. Itu adalah muhasabah buat kita, bahwasanya apa yang kita buat tentang hal kebaikan landasannya adalah Allah. Jangan sampai kita berbuat kebaikan landasannya adalah manusia. Karena apapun yang kita pasrahkan kepada manusia, sekuensinya adalah kecewa. Tapi ketika kita beramal hanya karena Allah, tidak mengharap pujian dari manusia, tidak juga mengharap sanjungan dari orang yang kita cinta, atau kita pengen dipuji-puji sebagai orang yang rajin beribadah hanya karena Allah, maka apa jaminan dari Allah? Allah akan berikan kebahagiaan kepada orang yang hanya berserah diri kepada Allah. Allah akan berikan jaminannya kepada orang yang hanya berserah diri kepada Allah. Sebagaimana saya kutip dari Imam Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Kum mimma yalzamuka min wadhaifil ubudiyah. Nah, laksanakanlah apa yang diperintah oleh Allah tentang kewajiban-kewajibannya. Wa huwa yakumulaka iltizamu. Kalau kita memang pengen merasakan janji-janji Allah. Jadi kata Imam Athaillah, kalau kita memang betul pengen merasakan nikmatnya janji-janji Allah, maka tunaikanlah tugas-tugasnya. Kita tunaikan tugas Allah, kita tunaikan puasa di bulan Ramadan dengan menjaga lisan kita agar tidak berbuat salah, membicarakan orang. Kita jaga telinga kita agar tidak mendengar sesuatu yang diharamkan. Kita jaga mulut kita jaga semua mata kita. Mata kita jaga dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menyempurnakan bulan Ramadan dengan iman, dengan muhasabah hanya karena Allah dan berserah diri kepada Allah, dan juga apa yang akan diberikan yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita yang sudah berlalu, karena manusia tidak ada yang lepas daripada dosa dan salah. Harapan kita adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu momen-momen di bulan Ramadan ini adalah momen-momen harapan kita agar dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa menghapus dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita dosa yang dilakukan kemarin, lusa, minggu lalu, bulan lalu kita berbuat maksiat, kita lupa kepada Allah. Hari ini bulan Ramadan ini kita bermuhasabah, berserah diri kepada Allah dengan harapannya adalah ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit
apa yang saya sampaikan dari hikmah pertemuan ini, yaitu marilah kita jaga kualitas keimanan kita agar puasa kita sempurna dan mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat yang pertama, amal kita mesti ikhlas karena Allah, yang kedua, landasan kita adalah Allah, dan juga kita jangan pernah berharap kepada selain Allah. Maka insya Allah kita akan merasakan janji-janji yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Sekelumit dari Al-Fakir Muhammad Abdullah Ali. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.